Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita selalu yakini dan ucapkan dan ikrarkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa segala sesuatunya kecuali Allah. Kita memujinya sebagaimana layak dia dipuji sebagai pencipta, dan kita berharap pujian ini dijadikan sebagai tambahan amal kita tentunya pada hari kiamat. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, akhlaknya, dan segala yang mencapai atau membuat tercapainya sesuatu yang sempurna bagi manusia. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali rahmat. Kalau seandainya dibalik dengan 10 ucapan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1 rahmat saja, dan Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku telah meliputi segala sesuatu, maka sudah cukup. Apalagi dibalik 1 kali ucapan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 kali rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, para asatidzah, para duat, para wali murid, juga anak-anak murid sendiri kalaupun mengikuti acara ini. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan, saya berbicara di sini bukan karena lebih tahu daripada Anda semuanya, tapi murni kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semuanya nasihat. Maka kalau Anda sedang duduk dalam majelis ilmu seperti ini, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, lalu dijabarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda Nabi SAW, dinukil dari para salafus salih, dari sahabat ridwanullah alaihim, lalu turun-temurun kepada tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, orang-orang yang menukil dari mereka, maka kita terima dan kita amalkan. Dan ini teman-teman sekalian, sebuah karunia yang luar biasa kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu. Kita berbagi, saling menasehati, saling memberi masukan, saling mengingatkan. Mungkin apa yang kita sampaikan atau disampaikan oleh para asatidzah kita, mungkin sudah sering kita dengar, tapi subhanallah ada saja kadang-kadang dalil yang mungkin awal kita dengarkan atau di pertama kali kita mendengarnya, yang kedua kali, yang ketiga kali kita belum mengamalkan. Mungkin yang keempat kali, yang kelima kali, barulah hati kita tersentuh untuk mengamalkan. Oleh karena itu mengulang-ulangi ilmu adalah sesuatu yang besar sekali manfaatnya. Mempelajari ilmu adalah hal yang penting, mengulang-ulanginya hal yang lebih penting lagi. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulangi bacaan Al-Quran, mengkhatamnya diulangi lagi, mengkhatamnya diulangi lagi. Begitu juga kita pada saat mau makan, setiap kali mau makan baca bismillah. Kenapa kita enggak sekali saja baca bismillah seumur hidup? Kenapa setiap kali mau tidur ada baca doa? Kenapa setiap kali bangun tidur ada doa? Kenapa setiap kali masuk kamar mandi ada doa? Kenapa setiap kali keluar ada doa? Dan itu terulang. Dalam satu hari pun kita mengulangi beberapa kali kegiatan tersebut, maka doanya juga terulang beberapa kali. Semua ini menandakan pengulangan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Teman-teman sekalian, bahasan ini bukan bahasan yang asing bagi kita semuanya, tetapi kita coba. Semoga saja mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan, atau mungkin paling tidak tadi saya katakan kita seperti mengulangi kembali di antara dalil-dalil yang kita mungkin pernah pelajari namun belum kita amalkan. Kalaupun sudah kita amalkan, alhamdulillah kita minimal mendapatkan keutamaan majelis ilmu.
Teman-teman sekalian, menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada pilihan bagi mereka. Bahkan ulama mengatakan menuntut ilmu agama ini lebih dibutuhkan daripada makanan bagi seseorang yang sedang lapar, minuman bagi seseorang yang sedang haus, tempat tidur bagi seseorang yang sedang letih dan butuh istirahat. Karena ilmu agama akan memandu dia mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang boleh dia nikmati dan mana yang tidak boleh dia nikmati. Selama halal boleh, sama haram tidak boleh. Jadi ilmu agama ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu para salafus salih luar biasa dalam menuntut ilmu. Dan kita akan dengarkan nanti bagaimana dalil-dalil yang luar biasa. Dan saya akan menukil insya Allah dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Targhib Tarhib ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Buku yang sangat masyhur. Isinya adalah motivasi-motivasi untuk mengerjakan amal dan juga ancaman bagi orang yang justru melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditelusuri hadis-hadisnya sehingga yang dikeluarkan hanya yang sahih saja oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka kita akan baca Sahih At-Targhib Tarhib. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita harus tahu kalau Anda meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, seluruh umur pun kita pakai, ya, maka tidak akan pernah cukup untuk menggali semua khazanah agama kita ini. Karena luar biasa luasnya. Ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah pada saat ditanya, berapa lama kita menuntut ilmu? Beliau mengatakan sampai mati. Tidak ada batasnya. Dan ilmu itu subhanallah, makin banyak kita pelajari, maka kita makin dekat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada mengambil tempat yang menyita porsi di tubuh kita. Misalnya kalau kita belajar ilmu agama, satu kali kepala kita jadi lebih besar 2 kali lipat. Kalau kita belajar 3 kali kepala kita lebih besar lagi. Maka hanya dengan 10 kali belajar agama maka tentu sudah tidak bisa lagi kita menambahnya karena kepala kita mungkin sebesar ruangan ini. Tapi tidak seperti itu. Sebanyak apapun Anda menimba ilmu, maka tidak menambah pada Anda kecuali kecerdasan, ya, ketawaduan, merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, kearifan, kedewasaan, semua akan ditambah, akan menambah, dan ilmu itu sangat besar manfaatnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau menjaganya. Jadi ilmu itu sangat mahal sekali teman-teman sekalian. Harus kita luangkan waktu untuk selalu menggali dan belajar ilmu-ilmu agama. Ayat yang masyhur berhubungan dengan masalah ini, Allah menjanjikan bagi orang menuntut ilmu derajat yang tinggi. Dan ini terjadi di dunia maupun di akhirat. Allah sebutkan di ayat yang masyhur surah Al-Mujadalah, surah nomor 58 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan di sini tidak bisa kita fahami beberapa derajat dengan angka yang kita hitung dengan jari kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman yang lain, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada seseorang tanpa ada hitungannya. Bisa saya 1 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Dan ini sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang masyhur disebutkan bahwasanya ada 2 orang meninggal di zaman Nabi SAW dan 2 orang ini bersahabat satu sama yang lain. Meninggal yang pertama mati syahid dan disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Setelah itu sepekan setelah itu meninggal sahabatnya orang yang tadi mati syahid itu. Kemudian teman-teman sekalian disolati juga oleh Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada para sahabat setelah mensolati jenazah yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang jenazah ini? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, semoga dia bisa menyusul sahabatnya. Maksudnya yang minggu lalu meninggal itu kan mati syahid. Semoga saja dia bisa bersama dengan orang itu. Karena mereka berkeyakinan orang yang pekan lalu meninggal itu lebih baik gitu. Dan kebetulan mereka punya umur yang sama. Lalu kata Nabi SAW, demi zat dan jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya orang ini ditunjuk orang yang baru disolati tadi. Dibandingkan dengan yang pekan lalu meninggal dunia, jarak derajatnya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena dalam sepekan itu dia sempat sholat Jumat, dia sempat sholat 5 waktu, dia sempat berzikir, dia sempat baca Quran. Itu sudah cukup untuk membedakan derajat dengan yang meninggal sepekan yang lalu. Sementara umur mereka sama.
Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali dalil-dalil, tapi kita akan fokus lebih banyak membacakan dari hadis-hadis Nabi SAW, maksudnya adalah melalui lisan Nabinya Muhammad SAW tentang masalah indahnya menuntut ilmu ini. Jadi ilmu itu indah sekali teman-teman. Kalau Anda betul-betul ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu tersebut, Anda akan merasa seperti orang yang ketagihan. Saya sudah temukan beberapa orang ikhwah kita, subhanallah, saya ingat betul saya isi pengajian di satu tempat, mereka ada. Kemudian saya harus pindah dengan jarak hanya setengah jam saja ke tempat yang lain, mereka sudah ada lagi di sana. Dalam satu hari sebelum pandemi bisa 4-5 kali taklim, maka mereka bisa menghadiri semuanya. Karena mereka sudah merasa nyaman sekali dari ilmu ke ilmu dan rasanya tidak pernah cukup untuk belajar. Dan memang begitu sifat orang mukmin. Dia akan terus mengejar ilmu. Abu Yusuf rahimahullah, salah satu murid utamanya Abu Hanifah, itu pernah berselisih pendapat dengan salah satu temannya tentang masalah salah satu hukum warisan, ya, tentang kedudukan kakek yang belum jelas statusnya. Intinya setelah berselisih pendapat dan berpisah, karena zaman dulu tidak ada telepon kayak kita sekarang, tidak ada media, maka apa yang dia lakukan, Abu Yusuf merasa setelah berpisah kayaknya temannya ini yang benar gitu. Dia mau kontak, kemana orang ini? Tidak bisa gitu, nggak tahu. Sampai Abu Yusuf sudah sampai pada umur yang sangat tua dan sakit keras mau meninggal dunia, rupanya temannya itu mendengar dan dia pun datang. Temannya datang. Begitu masuk ke dalam kamar Abu Yusuf yang sudah diranjang kematiannya, maka Abu Yusuf terlihat gembira sekali. Lalu mengatakan, selamat datang saudaraku, sekian tahun saya mencarimu. Kata temannya, ada apa? Dia bilang, kau ingat gak sekian tahun yang lalu kita pernah berselisih pendapat dalam hukum ini dan hukum itu? Kata temannya, iya. Dia bilang, setelah kau pergi baru saya tahu ternyata kau yang benar. Maka tolong ajarkan kepada saya ilmu itu. Maka temannya mengatakan, wahai Abu Yusuf, kau sudah sakit parah, umurmu sudah sangat tua, kenapa kau enggak syahadat? Mungkin ajal datang. Kata Abu Yusuf, saya sudah syahadat. Demi Allah saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam kondisi saya tidak tahu. Maka di ranjang kematian, sudah sakit parah, sudah sangat tua, Abu Yusuf pun mulai menghafal dalil-dalil dari temannya tersebut. Kata temannya, begitu selesai menghafalnya semua, Abu Yusuf berterima kasih, kemudian dia bilang, saya beranjak berdiri, begitu saya tiba di pintu rumahnya, keluarganya menangis karena Abu Yusuf meninggal dunia. Subhanallah, sampai detik terakhir ajalnya masih belajar. Masih belajar. Juga saya berbagi teman-teman, bagi Anda, wali, guru, apa yang luput dari kita? Mungkin kita belajar agama setelah umur kita sekian tahun gitu kan. Jangan lagi ini teman-teman diwarisi itu kepada anak-anak. Karena saya temukan ada sebagian orang tua. Mereka karena mengenal Al-Quran di umur 30 tahun, 35 tahun atau 25 tahun. Mereka menganggap, oh berarti kalau gitu anak saya juga nggak masalah. Maka anaknya tidak perlu kenal Al-Quran, tidak perlu kenal hadis-hadis Nabi SAW di masa dini. Sibuk diikutkan seperti umumnya orang-orang. Anaknya cuma hafal pemain bola ini, pemain bola itu, artis ini, artis itu, tokoh-tokoh kartun yang tidak jelas gitu kan. Ya Spiderman, ya Batman, ya segala macam yang tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Kemudian dibiarkan. Karena dia berpikir dia ingin mewariskan seperti apa yang dia rasakan. Ada yang lebih parah daripada itu. Kadang-kadang ada yang dulu pacaran, naudzubillah sebelum menikah. Kemudian hamil di luar nikah pun terus mereka menikah. Lalu dia berpikir, gak masalah anak saya juga seperti itu. Maka dia terus motivasinya dalam kemaksiatan. Ini keliru teman-teman sekalian. Harusnya kita sekarang menutupi kesalahan-kesalahan kita justru dengan meraih pahala dari anak-anak kita itu. Bagaimana kita cetak mereka, kader mereka menjadi ya, generasi umat yang rabbani, yang betul-betul mengenal Tuhannya. Dan akhirnya kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan atau celah-celah kesalahan kita di masa lalu. Melalui anak-anak ini. Kalau perlu umur 6 tahun, 10 tahun mereka sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan ingat teman-teman, jangan pernah menjadikan tolok ukur kemampuan anak-anak dengan tolok ukur kemampuan kita. Maksud saya begini, pernah ada satu lembaga sunnah juga datang kepada saya lalu mengatakan, Ustadz kami mau minta saran. Kami rencana SD yang kami buka ini per tahunnya akan ada hafalan wajib bagi siswa dan siswi 5 juz.
Maka dalam 6 tahun tamat SD mereka sudah hafal 30 juz. Artinya targetnya umur 12 tahun hafal 30 juz. Terus saya bilang, bagus sekali. Masya Allah, sebuah prestasi yang bagus. Kemudian dia mengatakan, tapi kira-kira Ustaz, apakah siswa-siswa kami mampu? Saya langsung subhanallah timpali masalah, saya mengatakan, itulah permasalahan kita teman-teman sekalian. Ikhwah sekalian, permasalahan kita itu. Kita selalu menjadikan tolak ukur kemampuan anak-anak dengan kemampuan kita. Cobakan saja kepada mereka. Dan dalam 1 tahun 5 juz bukan hal yang berat. Dan anak-anak itu potensinya besar sekali. Kalau kita tidak alihkan kepada hafalan Quran, hafalan hadis, ilmu-ilmu agama, maka mereka akan lari kepada yang lainnya. Mereka beda dengan kita. Kita masih mengenal kata capek. Anak-anak kadang-kadang tidak mengenal kata capek selama mereka senang dengan itu. Kenapa kita nggak maksimalkan? Kalau perlu dalam 1 tahun mereka sudah bisa hafal 30 juz. Cari metodenya, diskusi sama orang-orang ahlinya. Harusnya seperti itu. Baik teman-teman, mari kita renungi bersama-sama indahnya menuntut ilmu ini dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Dan ini juga poin penting teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin mengerjakan sebuah perbuatan kebaikan, apapun sifatnya, perintah dalam agama, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau haji umrah, mau bakti sama orang tua, mau silaturahim keluarga, mau zikir, mau berdoa, mau baca Quran, apa saja. Maka saran kami sebelum melakukan semua itu, baca janji Allah di ibadah itu. Yang biasa bahasa ceramahnya fadilah. Karena fadilah atau janji Allah di situ pasti semua isinya motivasi. Akan dapat ini, akan dapat itu. Maka dengan kita faham akan dapat apa dengan mengerjakan ibadah itu, kita akan lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Ya. Begitu juga kalau ada seseorang, naudzubillah, yang terbiasa dengan satu kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran agama, maka bagaimana caranya untuk meninggalkannya? Sederhana, baca ancaman Allah di situ. Misalnya riba. Sekarang Google bisa kita ketik setiap saat, tinggal ancaman riba. Akan keluar banyak artikel. Di YouTube akan keluar banyak ceramah para asatidzah kita yang mengingatkan masalah itu. Coba, nanti wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan, oh ternyata saya dihukum begini. Kita akan tinggalkan dosa itu. Maka ini kurang lebih 2 sayap yang harusnya kita punya. Baca keutamaan amal yang kita ingin kerjakan, baca juga ancaman kalau kita melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Nah sekarang karena kita bicara tentang indahnya menuntut ilmu, dan kita fokus ke masalah penuntut ilmu agama tentunya, kita akan coba lihat, apa sih yang dijanjikan? Saya siap Ustaz untuk masukkan anak saya di sekolah agama kayak Anda sekarang, ya, di sekolah ini. Begitu juga teman-teman banyak masukkan anaknya di pesantren. Atau Anda sendiri meluangkan waktu sekarang, mungkin Anda punya kesibukan, Anda ikut di Zoom ini atau Anda ikut di live kita. Semua itu tujuannya agar Anda mendapatkan keutamaannya. Gitu kan? Yang pertama, diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan ditelusuri hadisnya oleh Albani rahimahullah, dan beliau menyatakan sahih, yaitu hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Makna kebaikan, kebaikan di seluruh lini kehidupannya, dunia dan akhirat. Itu maknanya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya di seluruh lini kehidupannya, dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Coba Anda fahami makna khairan di sini. Ini bukan main-main. Betul-betul kebaikan seluruhnya. Orang kalau belajar agama teman-teman sekalian, dan Allah mudahkan dia memahami, menghafal, mengamalkan, kita temukan orang ini dari manfaat ke manfaat yang lain. Tidak ada waktu untuk buang hal-hal atau membuang waktu pada hal yang kosong. Yang dia pikirkan dari doa ke zikir, zikir baca Quran ke majelis ilmu, dari silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, bolak-balik dari detik ke detik, sangat mahal waktu dia untuk dia kejar supaya dia mengisi dengan amal-amal saleh. Semua itu karena pemahaman terhadap agama. Maka Allah berikan dia kebaikan di seluruh lini kehidupannya. Dan ada satu persepsi yang perlu kita luruskan, sekaligus dijawab oleh hadis ini teman-teman sekalian. Saya sering dengar dulu, waktu saya masih kecil kan, belajar agama nanti susah kerja. Bahasa susah kerja ini nanti akhirnya mau makan apa, ya? Mau berikan nanti istri atau anak apa, gitu kan? Apakah orang belajar agama itu bisa punya rumah, bisa punya mobil? Ini tertanam benar itu.
Sehingga banyak orang tidak mau masukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama. Subhanallah. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian. Hanya berbagi saja. Saya dulu di kota Madinah, alhamdulillah, kurang lebih 7 tahun ya, SMA sama S1 waktu itu. Tapi di tahun 93 harusnya saya sudah masuk S1 pada saat itu di kuliah dakwah. Tapi saya sempat mengambil cuti akademik waktu itu, sehingga saya tertunda 1 tahun. Ya. Tahun 94 baru saya masuk kuliah, sehingga 98 selesai. Nah, di 93 sampai 94 saya sempat pulang ke kota Makassar dan saya sempat masuk ke Fakultas Ekonomi. Dan saya ambil jurusan manajemen. Waktu itu subhanallah, dengan izin Allah SWT prestasi alhamdulillah. Saya sempat berpikir kalau di negara Arab saja dan bahasa Arab saya bisa dapatkan prestasi yang bagus, kenapa di bahasa Indonesia tidak gitu. Maka saya menulis makalah dengan semangat segala macam gitu ya. Subhanallah, berjalan beberapa bulan sampai datang panggilan kami kembali untuk kuliah ke Madinah. Sempat saya pertimbangkan, apakah saya lanjutkan kuliah ekonomi saya, sehingga saya sudah punya jurusan, saya sudah punya pengetahuan agama di SMA kemarin di Madinah, kena semua bahasa Arab, belajar tafsir, belajar usul fikih, belajar fikih, segala macam. Kemudian sekarang umum, atau memang saya sekaligus terjun ke agama. Waktu itu sempat saya bimbang, mana yang saya pilih. Ini saya bicara apa adanya pada saat keadaan itu ya. Dengan izin Allah dan terus saja saya syukuri, alhamdulillah keputusan pada saat itu adalah saya kembali ke Madinah. Alhamdulillah. Sehingga akhirnya saya kembali dan saya belajar ilmu agama lebih dalam. Itu pun masih sangat haus, masih sangat kurang. Saya merasa seperti sangat kurang sekali yang dimiliki. Setelah belajar selesai alhamdulillah saya terus syukuri. Ternyata belajar agama itu alhamdulillah, punya kesempatan sholat di Masjid Nabawi, punya kesempatan hafal berapa juz Al-Quran, punya kesempatan belajar di hadis-hadis, punya kesempatan ketemu dengan para ulama, majelis mereka dan segala macam hal. Andai saja saya pada saat itu melanjutkan kuliah ekonomi dan saya lulus S1 misalnya, maka saya mungkin jadi pegawai di sebuah perusahaan yang umumnya seperti teman-teman tamat gitu. Dan saya ingin berbagi alhamdulillah, justru saya dengan jurusan agama teman-teman sekalian, saya pulang, saya tinggal mendalami beberapa hal yang saya perlukan, seperti misalnya bahasa Inggris, saya tinggal ambil kursus, bayar, selesai. Masalah manajemen sendiri saya lanjutkan pada saat itu, bahkan di S2 saya sempat masuk di manajemen pendidikan, kemudian saya coba dalami, alhamdulillah bisa, selesai. Kemudian juga yang lainnya, ya, apa saja yang perlu kita dalami sekarang bisa kita kursuskan dan semua bisa kita dapatkan. Dan alhamdulillah bifadlillah azza wa jal, ya, yang telah membukakan buat kami, akhirnya kami punya perusahaan, punya banyak dan sekarang tidak kurang dari 115 sampai 117 orang pegawai yang bisa bersama kami. Saya sempat berpikir pada saat itu, bahwasanya kalau saya melanjutkan mungkin jurusan ekonomi itu belum tentu seperti ini keadaannya, tapi Allah menginginkan kebaikan. Maka setiap lini kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh saja ya. Dan ini tentu bukan, tidak ada hubungannya sama ingin sombongkan diri, sama sekali tidak. Hanya ingin berbagi teman-teman, karena pengalaman itu sangat mahal. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, dan ini juga sama, hadis diriwayatkan Tabarani tapi sanadnya hasan li ghairihi. Hasan karena dikuatkan dengan riwayat yang lain, kalau tadi sebelumnya sahih. Kata baginda Nabi SAW, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, innamal ilmu bitta'allum. Ketahuilah ilmu itu dengan cara belajar. Gak ada orang tanpa belajar langsung pintar, gitu kan. Wal fiqhu bittafaqquh. Begitu juga dengan menjadi ahli fikih, memahami hukum-hukum agama, mana halal mana haram dengan mendalaminya, memahaminya. Karena makna fikih adalah faham, gitu kan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan ketahuilah siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan dia pemahaman ya, dalam agama. Lalu beliau mentilawakan firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang betul-betul mengenal Allah sebagai pencipta, yang hanya tunduk, cinta, memohon ya kepada Allah adalah hamba-hambanya dari kalangan ulama. Dan siapa ulama? Jamak daripada alim. Alim adalah para penuntut ilmu yang terus menggali ilmu sampai pada tingkat mereka menjadi seorang yang alim. Ya. Dalam hadis yang lain, tadi itu keutamaannya Allah
menunjukkan kebaikan buat dia. Keutamaan yang kedua teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi SAW memastikan ilmu lebih afdal daripada ibadah. Walaupun ilmu sendiri menurut ilmu adalah ibadah. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih di ghairihi, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinakumul wara'." Artinya keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Sifat betul-betul menjaga kehormatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, Imam Ahmad rahimahullah pernah meninggalkan teman-teman sholat malam semalam suntuk tahajud hanya karena sibuk ya, mengeluarkan faedah-faedah dari hadis yang beliau tidak ingin pecah konsentrasi. Dan pada saat ditanya beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat malam. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan di sini dimaksudkan adalah ilmu-ilmu wajib kayak misalnya sholat 5 waktu, bukan itu yang dimaksud, tapi ibadah sunnah yang dimaksudkan, maka ilmu jauh lebih baik, lebih besar manfaatnya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi bagaimana mereka memahami masalah itu. Begitu juga keutamaan yang ketiga teman-teman sekalian adalah Anda kalau menuntut ilmu Anda akan dipandu berada di sebuah rel jalanan menuju ke surga. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, apa saja, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, ya, di sini bisa bermakna adalah terlilit utang. Niscaya Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia juga selalu menolong saudaranya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ini jadi saksi bahasan kita, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan meniti sebuah jalan menuntut ilmu, maka Allah sudah mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Karena dia sudah tahu untuk ke surga adalah beramal soleh. Dan dia sudah tahu, dia pelajari, dia hafal jenis-jenis ibadahnya, perintahnya, dan juga dia kejar keutamanya serta meninggalkan apa yang dilarang. Gitu kan? Kemudian kata Nabi SAW, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَتَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Kata Nabi SAW, barang siapa atau tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, mereka membaca kitabullah, Al-Quran, dan mengkajinya, ya, membedah makna ayatnya, ya, terjemahannya kalau kita di Indonesia juga, sebab turunnya, mengorek hukum-hukumnya gitu kan. Di antara mereka, melainkan para malaikat meliputi mereka, melindungi mereka. Ketenangan turun kepada mereka. Anda tahu dalam majelis ini? Di sini saja sekarang mungkin Anda bisa rasakan kalau Anda ikhlaskan niat, walaupun kita berjarak teman-teman hanya melalui layar saja, Anda bisa rasakan bagaimana ada ketenangan, bagaimana dengan orang yang hadir langsung di majelis ilmu. Ya, kadang-kadang kami isi tabligh akbar sampai 2 jam, 3 jam, Masya Allah, ikhwah kita dan akhwat kita tetap tenang, mereka menulis faedah, Allah berikan ketenangan. Kemudian kata Nabi SAW, dan rahmat Allah, karunia Allah akan menaungi mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya, sisi Allah SWT. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka nasabnya tidak mempercepatnya. Siapa yang sengaja menunda-nunda kebaikan-kebaikan, maka tidak ada manfaatnya buat dia. Nasabnya tidak akan membantunya. Ya. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in
Itu teman-teman badannya kurus, kakinya pincang, matanya satu rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Matanya kanan itu rusak, subhanallah. Mungkin Anda tidak tahu cirinya. Kenapa kita sebutkan ini? Ulama menyebutkan karena untuk menunjukkan bagaimana kedudukan dia. Tapi dia menjadi seorang ulama karena ilmu. Dia menjadi seorang tokoh yang disegani bahkan sama khalifah di zamannya. Karena memang ilmunya memuliakan dia. Ilmunya memuliakan dia. Tidak ada teman-teman yang bisa memuliakan orang seperti memiliki ilmu agama. Ya. Ini Abu Yusuf juga punya sebuah kisah muridnya Abu Hanifah. Pada saat awal-awal dia menuntut ilmu dan dia terus giat menuntut di dalam majelisnya Abu Hanifah rahimahumullah semuanya. Maka Abu Hanifah tersenyum lalu mengatakan, "Hai Abu Yusuf, kalau kau terus tekuni ini apa yang sedang kau pelajari dengan saya, maka demi Allah nanti kau akan duduk di singgasana para raja dengan memakan makanan khas mereka." Ya, subhanallah saya lupa namanya. Ya. Ada makanan khas mereka disebutkan gitu ya. Dan itu memang makanan hanya dimakan oleh para raja-raja. Gitu. Diadon dengan bahan-bahan yang mahal dan susah buatnya gitu. Satu waktu setelah Abu Hanifah meninggal jauh, Abu Yusuf sudah mulai terkenal. Ya, dipanggil sana sini. Dia dipanggil oleh seorang khalifah duduk dalam majelisnya. Pada saat lagi duduk, Abu Yusuf melihat ada seorang pelayan istana membawa makanan tersebut dan diletakkan di depan Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf sedang duduk di singgasana bersama dengan khalifah. Maka Abu Yusuf tertawa, tersenyum. Kata khalifah, ada apa yang membuat kau tersenyum? Dia bilang, demi Allah saya mengingat guru saya Abu Hanifah. Kata Abu Yusuf, bagaimana beliau pernah membahasakan kalau saya menekuni agama maka kau akan duduk di dalam singgasana para raja dan kau akan makan makanan khas mereka. Dan sekarang Allah buktikan semua itu. Allah meninggikan derajat teman-teman sekalian. Di dalam hadis yang lain, dan ini Hasan di ghairihi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, masih keutamaan yang sama tadi ya, yaitu dimudahkan jalan menuju ke surga. Dalam hadis ini ada tambahan-tambahan keutamaan yang lain. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat menebahkan sayap-sayap mereka untuk melindungi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Ini keutamaan tambahan yang luar biasa teman-teman. Saya kalau merenungi ini semangat lagi, lebih semangat lagi untuk terus menuntut ilmu dan tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata cukup. Kata Nabi SAW, dan sungguhnya seorang yang alim itu, dan kita tidak mungkin jadi alim tanpa belajar, akan dimohon ampunkan oleh semua yang di langit. Apapun sifatnya itu kita tidak tahu. Malaikat-malaikat, bintang-bintang segala macam. Ya. Dan semua yang di bumi. Sampai ikan-ikan yang ada di air. Semua memohon ampun buat seorang alim. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Dan perumpamaan atau perbedaan keutamaan seorang alim dibandingkan abid. Abid suka ibadah tapi nggak ada ilmunya gitu kan. Seperti perbedaan antara bulan yang sangat terang dengan bintang-bintang yang kecil kelihatan kecil-kecil itu. Walaupun ada cahaya tapi jauh. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan ketahuilah bahwasanya nabi-nabi adalah ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kayak kita zaman sekarang sudah tidak ada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana caranya kita supaya bisa merasakan kehangatan agama ini, kehangatan wahyu ini, duduk dengan para ulama. Karena mereka pewarisnya. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan ketahuilah para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Bukan uang yang diwariskan. Innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil itu, maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak dalam hidupnya. Hadis ini menggabungkan banyak sekali keutamaan. Ya. Kalau tadi sudah kita sebutkan keutamaan ya, yang ketiga, yaitu tentang masalah dimudahkan jalan menuju ke surga, maka dalam hadis ini kita bisa keluarkan keutamaan yang keempat, bahwasanya mereka dilindungi oleh para malaikat. Keutamaan kelima, dimohon ampunkan oleh seluruh yang di langit dan di bumi sampai ikan-ikan dalam air. Riwayat lain, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah perbedaan antara seorang alim sama abid. Ya, seperti bulan
dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Dan yang terakhir kita ambil adalah bagaimana mereka pewaris para nabi-nabi. Ya, itu luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Jadi kita bisa bilang keutamaannya, yang keempat tadi menuju ke surga, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah mereka dilindungi oleh malaikat. Yang kelima dimohon ampunkan oleh seluruh yang di langit dan di bumi. Yang keenam adalah mereka perbedaannya dengan abid adalah seperti bulan dibandingkan bintang-bintang lain. Ya. Yang ketujuh adalah mereka pewaris para nabi. Dan ini luar biasa gitu. Makanya Nabi SAW itu sangat gembira. Kalau ada para penuntut ilmu datang, maka belum menyambut luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Hasan, dari Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar. Aku pernah mendatangi Nabi SAW, beliau sedang berbahan di masjid dengan menggunakan jubah yang berwarna merah. Faqultu lahu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilm. Maka aku pun berkata, wahai utusan Allah, aku datang khusus untuk menuntut ilmu. Ya. Faqala marhaban bitalibil ilm. Maka beliau langsung mengatakan, selamat datang. Ya. Berita gembira buat para penuntut ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, inna talibal ilmi tahuffuhul malaika, dalam kurung, au tudhilluhu bi ajniyatiha. Ketahuilah para penuntut ilmu terus dilindungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablugus sama'ad dunya min mahabbatihim lima yatlub. Kemudian kata beliau, sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain, malaikat-malaikat tersebut ya. Sehingga mereka sampai di langit dunia karena kecintaan mereka terhadap apa yang sedang dituntut oleh penuntut ilmu itu. Dinukil sebuah kisah bahwasanya ada dulu orang yang mengolok-olok sebagian tabi'in menuntut ilmu ya. Apa itu katanya menuntut ilmu tuh ya, dilindungi oleh malaikat, lalu kemudian dia sentak-sentakan kakinya ke tanah sambil seakan-akan mengolok-olok. Kalau malaikat itu dia injak-injak sayapnya, maka tiba-tiba orang itu pun lumpuh ya. Tidak boleh diolok-olok. Kalau Anda tidak mau kerjakan itu urusan Anda pribadi, tapi tidak boleh seperti ini. Kemudian keutamaan yang bisa kita tambahkan di sini teman-teman sekalian, ya, yang ke-8 yang kita bahasakan ya, yaitu hadis Hasan di ghairihi dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhum wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 perkara pasti akan sampai kepada seseorang setelah dia mati di kuburnya. 7 perkara. Yang pertama disebutkan man 'allama ilman. Ini, luar biasa, dari 7 perkara yang terus mengalir bagi seorang di kuburannya adalah siapa yang mengajarkan ilmu. Ajarkan akhi. Sampaikan kepada orang-orang. Sampaikan minimal apa yang Anda ketahui. Tugas Anda, wahai para guru, para ustadz, ustadzah, ini mulia sekali Anda ajarkan kepada anak-anak itu. Anda sebagai wali atau orang tua, ajarkan anak-anak doa masuk kamar mandi, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan. Lalu tidak butuh waktu yang lama. Saya kemarin lagi di mobil sama anak-anak dan istri keluar, gitu. Baru kemarin gitu. Dan ada anak-anak saya masih kecil-kecil, masih 3 tahun, ada yang 4 tahun. Terus saya mengatakan, mereka minta dibelikan mainan, saya hubungkan, saya baik. Saya akan berikan abati, saya bilang, saya dipanggil abati. Abati akan belikan mainan, tapi dengan syarat. Kalian harus menghafal 4 hal ini. Yang pertama, saya mengatakan takbir. Dan itu adalah Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, tahlil. Itu adalah la ilaha illallah. Dan yang ketiga, tasbih. Itu adalah subhanallah. Yang keempat, tahmid. Alhamdulillah. Siapa yang hafal ini akan dapat hadiah. Juga ya harus dihubungkan takbir kalau kita lagi mau semangat. Allahu Akbar, semangat. Kemudian la ilaha illallah, kapan ada hal-hal yang sampai yang meragukan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala atau ada orang menyembah selain Allah. Misalnya ada orang mengatakan, ini saya jelaskan kepada anak-anak ya. Saya mengatakan kalau misalnya ada orang mengatakan, ayo kita minta kepada pohon, ayo kita minta kepada batu, ayo kita minta kepada bintang, matahari, maka ucapkan la ilaha illallah. Kemudian tasbih subhanallah. Kalau kita memuji Allah, kita memuji, kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Kemudian tahmid,
Kita bersyukur kepada Allah agar nikmat Allah tambah. Subhanallah, saya tidak sangka yang kita ajarkan itu hanya hitungan mungkin kurang dari 2 menit. Karena dihubungkan juga dengan hadiah yang mereka mau temukan, itu mereka hafal. Dan mereka terus saja mengatakan Allahu Akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil, terus saja mereka. Kenapa kita tidak maksimalkan teman-teman untuk mengajarkan mereka daripada kita duduk kosong, ajarkan sesuatu. Saya pernah temukan di lampu merah teman-teman sekalian, kalau saya lagi lewat ada anak-anak kadang-kadang mengemis di lampu merah. Saya tidak sia-siakan daripada mereka tepuk tangan, mereka menyanyi. Saya langsung buka jendela, saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik saya temukan begitu. Ada di antara mereka yang bisa jawab, ada yang mengatakan tidak bisa jawab. Tapi rata-rata anak muslim. Ada yang mengatakan Waalaikumsalam, ada yang mengatakan apa itu? Terus dia panggil temannya, ini, apa itu? Gitu. Dia kayak bertanya. Terus saya bilang, itu salam orang muslim. Kamu muslim nak? Iya muslim. Ini hanya durasi 1 menit ya, di lampu merah. Anda bisa lihat kan cuma 60 detik. Terus saya mengatakan kepada mereka, siapa yang tahu rukun Islam, saya akan kasih uang, 5.000 rupiah. Apa itu? Banyak tidak tahu. Oke, saya ajarkan ringkasannya. 5 rukun Islam, syahadat. Tentu kita tidak bisa merincikan semua, tapi minimal dia hafal. Syahadat. Mereka ikut. Salat. Zakat, puasa Ramadan, haji ke rumah Allah tabaraka baitillah. Dan alhamdulillah mereka hafal, saya kasih uang. Minimal akhi, siapa tahu ya kan, dari mereka-mereka ini ada yang menjadi ulama nantinya dan Anda termasuk pemicunya. Saya bertemu dengan beberapa orang di waktu-waktu sekarang, saya sampai nggak nyangka gitu, saya tahu. Dulu berapa tahun yang lalu awal saya kembali dari Madinah tahun 98, terus saya langsung pulang ke Makassar ngajar segala macam. Ada beberapa ikhwah yang memang saya tidak hafal semua lagi. Ada kelas dulu kami ngisi, mengajar. Apa adanya yang Allah mudahkan ilmu. Subhanallah. Sekarang mereka sudah menjadi para da'i Masya Allah. Saya sampai dikatakan oleh seseorang yang antara mereka, Ustaz antum lupa sama ana. Ya, iya akhi, ana nggak ingat. Gitu kan. Nah, dia seseorang yang dikenal gitu. Terus kemudian dia bilang, ana dulu murid antum. Di sini disebutkan satu lembaga. Oh ana nggak ingat, afwan gitu. Ada juga seseorang yang dulunya saya ketemu sama dia, gitu kan? Dia jauh, maksudnya tamatan Madinah tapi nggak ngajar, nggak segala macam. Sampai saya sempat ngobrol biasa saja. Saya gunakan siapa tahu menjadi penyebab hidayah. Saya mengatakan, akhi kenapa antum tidak buat pengajian? Sayang ilmu antum belajar di Madinah sudah tamat sampai 4 tahun. Lebih baik antum ngajar Riyadhus Shalihin kah, sepekan sekali. Ngajar yang buku-buku yang ringan lah. Tapi ini ada taklim antum ngajar kepada orang gitu. Itu amanah. Ya, yang harus disampaikan. Sudah iya Ustaz ya, gitu. Terus berpisah. Saya bertemu itu mungkin yang kalau salah setelah itu sekian tahun lah, mungkin bisa sampai kalau tidak salah mungkin 10 tahunan setelah itu. Saya isi pengajian di Kampung Melayu di satu masjid, kemudian saya naik di lantai 2, di lantai 1 orang mengajar. Saya turun, tiba-tiba orang itu datang nyapa saya, jenggotnya lebih panjang dari saya gitu. Kemudian dia ngobrol, Assalamualaikum Ustaz, apa kabar gini? Antum lupa sama ana. Mukanya siapa orang ini? Karena dulu dia tipis sekali jenggotnya, mungkin masih dipotong gitu ya. Terus kemudian saya si fulan disebut namanya. Oh Masya Allah. Terus dia bisikin saya masih ingat itu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu. Dia mengatakan Ustaz jazakallah dulu antum nasihatin anak itu anak jadi berpikir dan sampai sekarang anak mengajar. La ilaha illallah. Hanya kita nasihatin orang dengan 1-2 kalimat nanti bisa membuat orang berubah dan kita bisa panen pahalanya akhi dan ukhti. Jangan disia-siakan, mulia sekali orang mengajar itu. Abu Hanifah rahimahullah belajar agama yang saya pernah dapatkan referensinya itu di umur 35 tahun teman-teman. Bukan umur yang dari kecil seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang memang masih di bawah atau 10 tahunan sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ini enggak. Awal sebabnya gara-gara beliau adalah seorang pengusaha sutra di Irak dan beliau itu masuk ke masjid mau sholat. Ternyata gerakan sholatnya salah. Ada satu orang yang tegur dia. Sholat musalah begini-begini. Lalu dia mulai berpikir, kok di umur seperti ini saya masih belum tahu cara sholat yang benar ya, gitu kan? Pikirannya seperti itu. Subhanallah, akhirnya dia mulai perbaikin dan sampai menjadi ulama madhab. Hampir seluruh teman-teman wilayah di Eropa, di India, ya, bahkan sebagian juga di Afrika, ya, itu menggunakan madhab Abu Hanifah, gitu kan? Yang saya tahu tuh Eropa itu India itu banyak sekali menggunakan madhab beliau. Artinya jutaan orang menggunakan madhab tersebut. Berapa banyak pahala yang dipandang oleh Abu Hanifah rahimahullah. Karena ajaran beliau, madhab beliau yang pendapat beliau yang dipegangi. Pertanyaan sederhana, pernah nggak orang yang mengingatkan Abu Hanifah tentang tata cara sholat yang salah tadi, kemudian akhirnya Abu Hanifah jadi malu dan belajar agama, berpikir ini akan jadi ulama besar? Nggak pernah berpikir teman-teman. Jangan sia-siakan, ini kesempatan yang luar biasa.
Jadi dari 7 yang akan datang kepada seseorang pada saat dikuburnya setelah dia mati, yang pertama man 'allama ilm, siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au qara nahran, atau dia menggali sungai. Kemudian au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur untuk manfaat umum semuanya, pengedaran air ya. Au garasa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma. Tentu boleh pohon-pohon yang lain yang bermanfaat juga Anda bisa, penghijauan ya. Kemudian au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au warratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Dia bagi-bagikan Quran sehingga dipakai hafal, baca dan segala macam. Kemudian au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau dia meninggalkan anak yang terus memohon ampun untuknya setelah dia mati. Tentu ini butuh rincian teman-teman, panjang kalau kita merincikan. 7 ini mungkin satu pertemuan sendiri khusus, tapi kita sudah sebutkan saksi bahasan kita potongan pertama, yaitu masalah mengajarkan ilmu agama. Keutamaan yang luar biasa. Keutamaan selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat ya. Dan apa yang terdapat padanya dilaknat karena banyak pelanggaran-pelanggaran agama maksudnya, kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, dan apa yang dia cintai, apa yang Allah SWT cintai, dan seorang alim dan juga muta'allim, orang penuntut ilmu. Ini yang aman dari semua itu. Kemudian teman-teman sekalian, keutamaan selanjutnya adalah hadis yang disebutkan dan ini hadis yang mulia sekali ya. Hasan li ghairihi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Telah disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 orang. Ahaduhuma 'abid, salah satunya ahli ibadah, wal akharu 'alim, yang satunya lagi seorang alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam, maka bersabdalah Nabi SAW, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Ketahuilah perbedaan antara seorang yang alim, dia punya ilmu dan dia beramal, dengan abid, suka ibadah tapi nggak ada ilmunya. Maka seperti perbedaan antara aku terhadap orang yang paling bodoh di antara kalian. Ini luar biasa bagaimana Nabi SAW posisikan seorang alim seperti posisi beliau, dan abid yang suka ibadah itu seperti orang yang paling bodoh di sini. Kemudian thumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, inna Allah malaikatu wa ahli samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah bahwasanya malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah, ini saja sudah cukup. Allah Azza wa Jal pencipta sudah cukup kalau seandainya dia sampai memberikan kita karunia. Tapi kata Nabi SAW, sungguhnya Allah. Ya sudah cukup sebenarnya. Tapi ditambah lagi malaikat-malaikatnya. Perhatikan di sini bukan dikatakan satu malak misalnya, tapi jamak malaika. Seluruh malaikat yang miliaran jumlahnya. Bahkan kata Nabi SAW, seluruh penduduk langit dan bumi. Dan di sini digunakan jamak ahlas samawat, semua 7 lapis langit tersebut, wal aradin, dan lapisan tanah, bukan ard saja tapi aradin gitu kan. Bahkan semut yang ada di lubangnya, dan ikan-ikan, atau sampai ikan-ikan besar ya. Hut itu bisa bermakna juga ikan paus, ikan yang besar. Semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Salawatnya Allah, tentu Allah berikan karunia. Sementara seluruh yang lain Allah selain Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah agar diberikan karunia kepada orang tersebut. Bayangkan luar biasa keutamaan ini. Teman-teman sekalian, potongan akhir hadis ini perlu digarisbawahi. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Akan mengucapkan salawat kepada yang mengajar orang kebaikan. Ini teman-teman, mengajarkan kebaikan lebih umum sifatnya. Artinya apapun yang Anda tahu, ajarkan kepada orang. Ada orang yang safnya miring di sebelah, ingatkan. Ada orang yang sholat, gerakan sholatnya salah, ingatkan. Ada orang yang masih merokok, ada orang yang melakukan pelanggaran, ingatkan. Itu sudah mengajarkan kebaikan. Pada saat itu Anda langsung ya
diberikan karunia oleh Allah SWT dan seluruh makhluknya Allah di langit dan di bumi memohon ampun buat Anda. Apa susahnya ngajarkan kebaikan seperti ini? Ini luar biasa gitu. Ya. Ada sebuah athar yang menarik di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini Hasan, tapi cuma dia mauquf. Mauquf itu cuma sampai sahabat ya. Pernah radhiyallahu anhu dikatakan annahu marra bisuqil madinati fawaqafa 'alaiha faqal. Beliau pernah melewatin pasar Madinah lalu beliau berhenti di situ. Di pintu gerbangnya pasar Madinah. Faqal, lalu beliau berkata, "Ya ahlas suq, wahai penduduk atau penghuni pasar ini gitu. Ma a'jazakum." Kata beliau, betapa lemahnya agama kalian atau betapa lemahnya kalian. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah. Lalu mereka mengatakan, apa yang Anda maksudkan wahai Abu Hurairah? Qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Bagaimana bisa warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi sementara kalian masih di sini? Mengapa kalian tidak pergi ke sana dan mengambil jatah kalian darinya? Qalu wa aina huwa? Maka serentak orang-orang pasar ini karena mereka berdagang otaknya ini ke harta dunia. Tiba-tiba mereka merespon lalu mengatakan, di mana bagi-bagi harta warisannya Rasulullah itu? Yang mereka bayangkan mungkin pedang, perisai, mungkin apalah baju Nabi SAW dan seterusnya. Qala fil masjid. Kata Abu Hurairah, di masjidnya Nabi SAW. Fakharaju sira'an. Maka mereka pun meninggalkan pasar itu dengan berlomba-lomba. Ya. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tunggu di pasar tersebut sampai mereka balik. Faqala lahum ma lakum. Maka Abu Hurairah bertanya pada mereka, ada apa dengan kalian? Faqalu ya Abu Hurairah, qad atayna al-masjid fadakhalna fihi falam nara fihi syai'an yuqsam. Mereka mengatakan, kami sudah pergi ke masjid wahai Abu Hurairah, kami enggak temukan ada sesuatu yang sedang dibagi-bagi. Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahada. Abu Hurairah mengatakan, apakah kalian tidak lihat siapapun di masjid? Siapapun yang sedang ada di masjid? Qalu bala. Mereka mengatakan, ya kami lihat. Ra'ayna qauman yusallun. Kami sempat melihat ada orang yang sedang solat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an. Ada kaum juga yang sedang membaca Al-Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Ada kaum juga, kaum ini 3 orang ke atas ya, yang sedang duduk membicarakan tentang hukum halal haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka kalian ini. Itulah warisan Nabi SAW. Itu yang kalian luputkan, sibuk dengan urusan dunia, sampai kalian lupa ini. Keutamaan teman-teman, mungkin saya akan sebutkan 2 keutamaan lagi, karena melihat waktu kita akan coba buka pertanyaan insyaAllah. Yaitu hadis Hasan Sahih dari Abu Umama radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, dan kita berharap mudah-mudahan keutamaan hadis ini kita bisa dapatkan walaupun kita berjarak seperti ini, karena keadaan ya membuat akhirnya kita harus melalui media. Mudah-mudahan dengan niat, innamal a'malu binniyat, Allah berikan kita ini. Perhatikan, luar biasa teman-teman, duduk sejenak, dengarin pengajian. Anda lagi sibuk pun, lagi aktivitas itu, tapi Anda coba dengarkan dengan niat supaya tidak kehilangan ilmu. Kata Nabi SAW, ya, Man gada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, belajar agama atau mengajarkan, maka dia meraih pahala seperti orang yang haji, di mana hajinya sempurna. Hajinya sempurna. Dan ini luar biasa ini, ya. Mendapatkan pahala haji, ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah tentu banyak sekali keutamaan ini. Kita kalau mau bahas bab ilmu ini luas sekali, tapi saya ingin menyampaikan beberapa karena waktu, jadi kita paskan insya Allah dengan ini, yaitu orang, keutamaan yang terakhir, orang yang pergi menuntut ilmu adalah seperti mujahid di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man ja'a masjidi hadza
lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah wa man ja'a li ghairi dhalika fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa datang ke masjidku ini, Nabi SAW waktu itu bersabda kepada para sahabat, makanya beliau sebutkan masjidnya. Tapi ini berlaku pada tempat manapun masjid yang kita menuntut ilmu. Dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa yang datang untuk selain itu, maka dia seperti orang yang melihat harta orang lain. Saksi bahasan kita adalah, kalau orang datang niat menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid. Mungkin di masa kita sekarang tidak semua titik ada jihad yang merupakan keutamaannya sangat besar gitu kan. Sampai pernah ditanya kepada Nabi SAW, kira-kira amalan apa yang bisa menyamai pahala jihad? Beliau mengatakan, saya tidak temukan gitu kan. Ada tentu riwayat itu cukup panjang, tapi itu contohnya. Kemudian kita bisa dapatkan ternyata itu dengan menuntut ilmu. Bahkan ada sebagian ulama dinukil dari mereka yang mengatakan oretan tinta tulisan ulama itu lebih afdal daripada darahnya para syuhada. Dalam hadis yang lain Hasan di ghairihi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah, ya seperti mujahid, ya sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan itu teman-teman sebagaimana saya bahasakan banyak sekali ya dalil-dalil tentang keutamaan ilmu ini. Bahkan Al-Mundhiri menyebutkan panjang lebar ya masalah ini. Ya, dalam Kitabul Ilm ini panjang sekali. Beliau beberapa bab membahas masalah itu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi sudah mewakili insyaAllah.